Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai e-business economics dalam mata kuliah e-business ya di pertemuan kelima. Nah, di bab ini ya chapter 4 ya kita itu nanti akan membahas bagaimana internet itu ya untuk e-business dan juga untuk e-commerce itu mendorong pasar lebih dekat ke dalam model persaingan sempurna. Jadi di pasar itu kan ada persaingan pasar sempurna, ada persaingan pasar tidak sempurna gitu kan. Nah, kemudian nanti juga kita bahas mengenai efek internet ya pada lingkungan persaingan. Nah, karena kaitan e-business dan juga e-commerce itu kan tidak jauh dari yang namanya internet. Ya, internet kemarin sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya mengenai keuntungannya, terus kemudian mengenai dampak untuk organisasi dan juga dampak untuk kita sebagai pelanggan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah towards perfect competition ya. Jadi menuju persaingan sempurna. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis atau kita bicara tentang ekonomi ya. Jadi ekonomi itu kan berkaitan dengan alokasi sumber daya yang efisien gitu kan ya. Nah, salah satu dampak ekonomi yang penting dari penggunaan internet untuk e-bisnis itu bisa mendorong yang namanya lingkungan persaingan ya, yaitu persaingan sempurna. Nah, persaingan sempurna itu apa sih? Jadi persaingan sempurna itu mengacu pada pasar di mana tidak ada pembeli atau penjual individu yang dapat mempengaruhi pasar. Nah, artinya kekuatan pasar dari penawaran dan permintaan itu menentukan harga dan output barang dan jasa. Jadi tidak ada salah satu organisasi atau individu yang bisa memonopoli harga karena mungkin persaingannya yang begitu ketat, kemudian produk-produknya juga banyak di pasar. Nah, kalau kita lihat dari ekonom Italia yaitu Vilfredo Pareto di buku itu dijelaskan bahwa ada beberapa asumsi ya terkait dengan pasar persaingan sempurna ya. Jadi yang pertama ada banyak pembeli dan juga penjual. Terus kemudian ada kebebasan masuk dan keluar dari pasar. Terus kemudian ada mobilitas sempurna dari faktor-faktor produksi. Terus kemudian ada pengetahuan yang sempurna tentang pasar itu sendiri dan juga produknya adalah produk homogen. Nah, persaingan sempurna itu menggambarkan pasar yang efisien ya, karena tidak meninggalkan kelebihan penawaran atau permintaan barang dan jasa. Jadi penawaran dan juga permintaannya itu pas. Perusahaan itu tidak mengalami kesulitan terkait ternyata permintaan di pasar itu melebihi dari apa yang bisa kita tawarkan. Tidak seperti itu, tetapi komposisinya itu pas antara permintaan di pasar dengan penawaran yang kita tawarkan sebagai bisnis gitu. Nah, tetapi gini teman-teman ya, jadi ada banyak juga ya, sebagian besar pasar itu gagal mencocokkan penawaran dengan permintaan. Artinya mungkin bisa jadi penawarannya lebih banyak daripada permintaan yang ada di pasar. Atau kebalikannya, permintaannya banyak tetapi kita hanya bisa memberikan penawarannya ini lebih sedikit gitu. Jadi komposisinya nggak pas. Nah, kenapa gitu ya? Jadi di sini disebutkan ada beberapa kendalanya mungkin ya. Yang pertama adalah mungkin ada kekurangan informasi dan juga pengetahuan yang berkaitan dengan pasokan barang dan jasa ke pasar. Ya, ada misinfo gitu. Kemudian ada biaya transaksi yang berlebihan, ya, di mana biaya untuk melakukan transaksi itu lebih besar daripada manfaatnya bagi konsumen atau pemasok, sehingga ini kan nanti merugikan kita sebagai pebisnis, gitu kan. Nah, kemudian satu penjual mungkin memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar daripada yang lain dalam industri.
dan dapat mempengaruhi harga pasar. Berarti ini kaitannya dengan pasar persaingan tidak sempurna karena ada satu oknum perusahaan yang dia bisa memonopoli harga. Dia bisa ini ya, menentukan harga yang ada di pasar nantinya. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara tentang persaingan sempurna itu seperti apa sih gitu ya? Misalnya beras gitu ya. Kalau beras itu kan asumsinya semua masyarakat di Indonesia itu kan makan beras gitu kan. Rata-rata gitu kan. Karena beras adalah kebutuhan pokok kita gitu. Maka produknya banyak, terus kemudian yang beli juga banyak gitu. Artinya tidak ada yang bisa memonopoli harga beras di negara kita karena banyaknya pembeli dan juga banyaknya penawaran dari perusahaan-perusahaan beras gitu. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan monopoli harga ya, ada satu oknum perusahaan yang bisa menentukan harga di pasar, berarti ini asumsinya tidak termasuk dalam persaingan pasar sempurna. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah the effect of the internet on the competitive environment ya. Jadi pengaruh internet pada lingkungan persaingan. Nah, jadi internet itu telah menyediakan mekanisme untuk mendorong pasar lebih dekat ke pasar persaingan sempurna. Karena apa? Karena adanya kemudahan akses ya dan kurangnya regulasi. Artinya ada banyak pembeli dan penjual di dalam suatu pasar. Nah, kemudian karena salah satu karakteristik dari e-bisnis gitu ya, adalah kemudahan masuk bagi perusahaan. Artinya biaya masuk dan keluar itu nantinya bisa relatif lebih rendah dibandingkan dengan industri tradisional karena perusahaan itu tidak perlu lagi adanya tim penjualan yang besar. Terus kemudian investasi infrastruktur yang terlalu mahal atau mungkin biayanya hangus karena ini dapat bersaing secara efektif gitu. Nah, peningkatan konektivitas di antara pelanggan potensial itu telah menyebabkan meningkatnya persaingan ya di antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam e-bisnis dan e-commerce karena semakin banyak yang tertarik pada sumber pendapatan. Nah, jadi karena adanya internet, sifat persaingan itu sebenarnya sudah bisa diubah ya. Di sini disebutkan bahwa sifat persaingan telah diubah oleh munculnya internet. Nah, banyak sekali produk maupun jasa yang ditawarkan di internet sehingga menjadikan harga yang dijual itu sangat kompetitif ya. Nah, layaknya pasar persaingan sempurna, tidak ada satupun yang dapat memonopoli dan mengendalikan harga selama produk yang tersedia adalah produk yang benar ada pada pasar primer. Jadi kalau kita bisa lihat ya, produk yang dijual di pasar internet itu kan produk yang tidak akan pernah tutup gitu kan ya. Kayak misalnya foto yang kita upload di sosial media itu adalah foto yang selamanya nanti akan di situ selama tidak kita hapus atau tidak kita privat gitu istilahnya. Nah, orang itu otomatis dapat melihat dan juga bisa meneliti atau mereview produk yang ingin dijual atau dibeli gitu kan ya. Kapan saja ya. Walaupun mungkin tidak ada feedbacknya gitu kan. Nah, pasar seperti itu menjadikan harga yang dijual menjadi sangat kompetitif. Jadi orang yang jualan fashion ya di e-commerce gitu kan atau di website itu kan banyak sekali pesaingnya. Terus kemudian yang mungkin dulunya jual makanan secara online itu sedikit, tapi sekarang sudah banyak sekali yang jualan makanan. Atau mungkin yang jual produk skincare ya secara online dulunya belum terlalu banyak, tetapi karena sekarang ada informasi yang lebih luas, terus kemudian ada kemudahan internet yang begitu mudah gitu, maka orang-orang juga bisa menjual skincare secara online. Apalagi sekarang banyak sekali skincare baru. Kalau mungkin dulu saya waktu kecil
itu mungkin apa Wardah atau mungkin dulu Viva ya. Nah, sekarang banyak sekali skincare yang mulai ini ya dipasarkan gitu karena adanya kemudahan internet, terus kemudian orang-orang juga semakin teracuni gitu ya karena ada review-review yang apa namanya review yang honest review, terus kemudian reviewnya juga menggiurkan untuk para penontonnya gitu. Sehingga internet itu bisa mengubah pasar yang dulu yang mungkin awalnya itu adalah di lingkungan persaingan tidak sempurna sekarang beralih menjadi persaingan yang sempurna karena asumsi-asumsi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah key economic characteristic of the internet ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang karakteristik ekonomi utama dari internet ya. Jadi kan kalau kalian ingat ya yang dulu kita bahas ada apa namanya sisi permintaan dan juga sisi penawaran. Nah, jadi kalau dari sisi permintaan gitu ya, itu berupa apa? Berupa pelanggan ya dan bisnis yang mencari informasi tentang produk atau layanan atau jasa. Nah, kalau dari supply side-nya atau dari sisi penawarannya itu berupa bisnis yang memberikan informasi kepada pelanggan atau mungkin kepada bisnis lainnya gitu. Itu perbedaan dari demand side dan juga supply side. Nah, di sisi permintaan, internet itu dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakses informasi tentang organisasi dan juga produk dan juga layanan yang mereka jual. Pelanggan biasanya mengakses situs web, terus kemudian memindai berbagai produk yang tersedia, juga nantinya membandingkan harga di situs web yang lain ya. Kayak kita kan kalau mau belanja antara toko-toko di Shopee gitu misalnya, yang paling murah yang mana, yang gratis ongkir yang mana misalnya, yang dapat cashback yang mana misalnya. Kemudian nanti kita apakah nanti jadi membeli atau tidak, gitu. Itu dari sisi permintaan. Nah, kalau misalnya kita bisa contohkan gitu ya, perusahaan itu kan terkadang ini ya, apa namanya, punya semacam review gitu ya. Ada beberapa situs-situs review misalnya tentang review skincare ya. Kalau cewek-cewek itu ya biasanya tahu tentang femaledaily.com atau review.soko.id. Itu tentang skincare dan juga produk kecantikan. Jadi orang-orang bisa melihat mengenai informasi produknya dari situs tersebut. Tetapi kita sebagai konsumen kan sekarang ini ya udah pinter-pinter karena skincare itu kan ini cocok-cocokan. Jadi nanti kita lihat reviewnya dari berbagai apa namanya konsumen yang cocok, yang tidak cocok sehingga itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian kita terhadap suatu produk tersebut. Nah, kalau dari sisi penawaran gitu ya, internet itu dapat digunakan sebagai sarana pemasaran dan juga promosi dan juga penjualan produk dan jasa. Jadi kalau dari sisi permintaan tadi, kita sebagai konsumen itu bisa mencari informasi mengenai produk dan juga jasa, ya, terus juga membandingkan, terus kemudian kita cari review-reviewnya, gitu ya. Tapi kalau dari sisi penawaran, ya, internet itu bisa digunakan sebagai sarana pemasaran karena relatif mudah, kemudian relatif murah juga gitu. Nah, internet itu membantu kelancaran proses transaksi. Nah, setelah tawaran untuk membeli diterima oleh bisnis online, proses distribusi berlangsung dan produk fisik dikirimkan oleh pelanggan, dikirimkan ke pelanggan. Gitu. Ini prosesnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cost of production and distribution, ya. Jadi internet itu dapat membantu mengurangi biaya produksi dan juga biaya distribusi, sehingga membuat perusahaan beroperasi lebih efisien.
Nah, informasi pasar tentang pelanggan dan informasi logistik yang dikumpulkan dari pemasok, distributor, dan produsen itu nantinya menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi. Biaya pemasaran dan periklanan itu dapat dikurangi dengan menggunakan informasi pelanggan secara efektif. Nah, mengenai informasi tentang segmen pelanggan, jenis produk yang diminta, kemudian tren yang ada di pasar saat ini, selera konsumen, mode, dan lain-lainnya, itu menjadi dasar upaya pemasaran yang lebih terarah. Jadi kita itu sudah punya segmen kita. Jadi pembeli kita tuh sebenarnya siapa sih? Oh, anak remaja. Maka kita pemasarannya lebih banyak ke para remaja. Ya. Terus kemudian saat ini selera konsumen itu seperti apa? Trendingnya untuk fashion misalnya seperti apa? Nanti kita sesuaikan dengan produk yang nantinya kita pasarkan sehingga nanti bisa lebih efisien dan juga bisa lebih terarah pemasarannya. Kalau dulu mungkin kita mau jualan baju gitu misalnya, ya udah dipasarkan ke semua halayak. Nah, tapi sekarang harus disesuaikan dengan selera konsumen gitu ya. Kalau misalnya produk itu ditujukan untuk para remaja gitu, maka sasaran pemasarannya adalah para remaja. Kalau misalnya produk tersebut adalah sasarannya adalah untuk anak-anak, maka nanti kita membidiknya adalah para orang tua ya, karena anak-anak belum tentu bisa ini ya menentukan pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk. Nah, internet itu dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi internal organisasi dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif yang bersifat prosedural dan berulang. Kalau kita kemarin sudah tahu bahwasanya nanti ada otomasi. Jadi yang dulunya rantai pasokannya itu panjang gitu ya, bisa kita persingkat dengan kemudahan internet. Nah, jadi kalau kita bicara tentang cost of production and distribution gitu ya, ini juga berlaku untuk logistik distribusi ya, di mana kita bisa memantau secara elektronik gitu ya dengan bantuan internet dan juga teknologi dari semua pergerakan barang yang nantinya kita bisa memastikan bahwa barang tersebut itu dikirim tepat waktu. Atau misalnya informasi tentang pasokan bahan baku, kemudian kapasitas produksi, ya pesanan dari grosir, dari distributor atau dari pengecer lainnya itu nanti ada yang namanya manajemen rantai pasokan. Jadi karena adanya teknologi dan juga apa namanya sistem informasi yang kita bisa dapatkan melalui e-bisnis itu ya, melalui internet itu, maka itu bisa menurunkan ya biaya produksi dan juga biaya distribusi karena kita bisa menghemat waktu ya. Kita bisa lacak oh pengiriman kita tuh sampai mana ya. Distribusi produk kita itu sampai ke agen yang mana? Apakah sudah tepat waktu pengirimannya ke agen atau ke pengecer misalnya? Jadi nggak perlu apa namanya menambah biaya untuk mengecek hal-hal tersebut karena sudah otomatis dengan bantuan teknologi dan juga internet. Nah, kemudian disintermediation dan juga reintermediation. Nah, jadi disintermediation itu mengacu pada pemindahan perantara di suatu tempat di sepanjang rantai pasokan produk dan layanan dari penjual ke konsumen. Nah, disintermediasi itu telah menjadi fitur e-bisnis dan juga e-commerce karena internet itu memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pemasok dan juga pelanggan. Nah, misalnya karena semakin banyak informasi yang tersedia di internet, pelanggan itu dapat mengesampingkan pengecer dan berkomunikasi langsung dengan produsen. Jadi istilahnya itu disintermediasi itu menghilangkan atau mengeliminasi perantara dari rantai pasokan. Jadi kita sebagai konsumen itu bisa langsung berhubungan dengan produsennya. Nggak perlu ada perantara yang menghubungkan kita dengan produsen. Kita bisa langsung chat ya, kita bisa langsung komunikasi dengan produsennya mengenai produk, mengenai layanan yang mereka tawarkan gitu.
Nah, sebenarnya disintermediasi itu adalah metode untuk mengurangi biaya produk ya, mengurangi biaya karena tadi adanya ini ya, apa namanya, eliminasi ya, nggak ada pelanggan istilahnya. Jadi konsumen bisa langsung komunikasi dengan produsen. Jadi perusahaan itu dapat menggunakan penghematan biaya disintermediasi ini itu untuk menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar tradisional. Kalau ibaratnya kita itu misalnya sebagai perusahaan ya, kita punya bisnis kemudian kita punya agen ya atau perantara istilahnya. Berarti kan harga itu nantinya bisa lebih tinggi karena ada perantara tersebut. Tapi kalau kita bisa langsung menjual ke konsumen, ya, jadi harga dari kita misalnya kita bikin gampang, harga dari perusahaan itu 10.000, ya. Kemudian kalau agen pastikan dia dapat untung juga. Atau kalau misalnya nggak disesuaikan dengan harga retailnya, berarti perusahaan itu harus memberikan diskon kepada agen karena mungkin pembelian yang banyak. Baru kemudian nanti agen itu akan memasarkan harga produknya sesuai harga produk retail. Tetapi kalau kita tidak punya perantara, otomatis harga 10.000 itu bisa kita langsung dapatkan dari konsumen tanpa kita harus potong harga untuk di agen atau di perantara kita, sehingga bisa menurunkan harganya ya. Jadi konsumennya juga lebih hemat gitu. Itu untuk disintermediasi. Nah, kalau reintermediasi itu kebalikannya ya. Jadi reintermediasi itu pengenalan kembali perantara antara produsen barang dan juga konsumen dengan menawarkan pengetahuan atau layanan khusus untuk pasar online. Nah, jadi di sini itu di gambar ini bisa kalian lihat gambar 4.1 itu tentang disintermediasi ya yang disediakan dalam rantai pasokan B2C ya, business to consumer. Nah, di sini di atas ini adalah tradisional supply chain ya. Jadi rantai pasokan secara tradisional. Maka di sini kalau kita lihat panahnya, kalau panah yang tipis itu adalah aliran barang, tapi kalau yang tebal itu adalah aliran informasi. Jadi aliran barangnya dari supplier ke produsen, kemudian ke grosir, kemudian ke pengecer, kemudian baru ke konsumen. Ini supply chain-nya panjang sekali. Nah, kalau di sisi informasi ya, informasi dari supplier ke produsen, kemudian ke grosir, ke pengecer, sampai ke konsumen, ini juga panjang. Tapi kalau di disintermediation, kalau kita bisa mengadopsi disintermediation ke dalam supply chain kita, maka ini lebih pendek. Dari supplier ya, dari arus informasinya, supplier ke produsen. Produsen bisa langsung ke konsumen. Begitu juga dengan physical goods flow-nya atau aliran barang fisiknya. Dari produsen itu bisa langsung ke konsumen tanpa harus melewati wholesaler atau grosir dan juga retailer atau pengecer. Jadi lebih pendek arusnya. Itu perbedaan antara supply chain secara tradisional dan juga supply chain yang telah terdisintermediasi. Nah, di sini juga ada contoh ya disintermediasi dalam media industri. Nah, yang pertama ada sektor media di perusahaan percetakan. Kalau kita menggunakan disintermediasi, maka kita bisa menggunakan buku elektronik, tidak perlu ada percetakan. Ya, kita nggak perlu cetak-cetak buku tersebut. Buku itu bisa di-download, ya, seperti yang kita apa namanya sering melakukan ya, cari-cari buku di internet secara gratis. Kemudian dari sektor publishing ya, penerbitan. Jadi dari penulis itu bisa langsung ke pembaca melalui internet. Jadi nggak perlu nanti ada cetakan buku dari publisher. Tapi juga sekarang masih banyak ya buku-buku yang
dicetak dan kemudian didistribusikan ke toko-toko buku seperti Gramedia, itu juga masih banyak gitu ya, karena terkait dengan ini juga ya, apa namanya, keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan kalau kita membeli buku secara fisik. Nah, kemudian kalau dari musik ya, kita bisa langsung mendownload musik itu dari internet, atau sekarang jarang yang juga download, kita bisa punya aplikasi Spotify atau Joox, atau mungkin di YouTube juga kita bisa musikan gitu ya, tanpa harus mendownloadnya. Kemudian kalau dari video ya, video online-nya sesuai dengan permintaan, yang itu bisa juga kita dapatkan di internet. Kemudian broadcasting ya, dalam penyiaran gitu ya, itu kontennya bisa langsung diterima oleh para pembaca atau pemirsa. Jadi kalau dulu mungkin harus dicetak ya, terus kemudian mungkin informasi-informasi itu kita beli dari koran atau majalah, sekarang kita bisa dapatkan melalui internet ya, melalui situs-situs berita ya, misalnya terkait dengan apa namanya, akun-akun berita ya, kayak misalnya Kompas ya, Detik dan seterusnya. Itu kita bisa dapatkan langsung melalui media internet. Kemudian kita beralih ke economics of information. Jadi informasi itu kan mudah diproduksi dan juga dapat didistribusikan di antara sejumlah besar penerima, termasuk ada pemasok, pelanggan, dan juga perusahaan. Nah, informasi itu sebenarnya mudah dimanipulasi ya, dan juga diubah agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda di pasar yang berbeda pula gitu. Walaupun itu adalah satu produk yang sama. Nah, informasi yang sangat diminati itu biasanya ada data keuangan, terus kemudian harga saham yang fluktuatif gitu ya, yang setiap hari harus nggak setiap hari ya, bahkan setiap detik juga harus dipantau gitu kan. Kemudian item berita ya, yang itu merupakan ada aset bernilai tinggi. Nah, dalam teori ekonomi tradisional itu sebenarnya mereka berkaitan dengan kelangkaan sumber daya dulu ya. Tetapi sekarang internet itu dicirikan oleh kelimpahan informasi ya. Kita bisa mengakses seluruh informasi secara bebas gitu ya di internet gitu. Nah, di dunia fisik para pedagang itu dibatasi oleh keterbatasan fisik toko mereka. Toko buku itu hanya bisa menyimpan banyak buku, terus kemudian toko film juga hanya dapat menyimpan begitu banyak CD, video, dan DVD yang sekarang bahkan hampir berkurang gitu ya. Karena sekarang ada tadi ya, kalau musik atau film bisa kita tonton di Netflix, kita bisa dengerin di aplikasi-aplikasi musik gitu kan. Nah, namun jika produk tersebut itu dapat disimpan dan dijual secara online, tidak ada batasan jumlah produk yang tersedia. Jadi kita tidak perlu mikir kita mau stok berapa, gitu kan? Karena produk yang nantinya dipasarkan secara internet itu kan tergantung dengan permintaan yang ada di pasar. Jadi orang-orang misalnya dalam aplikasi Spotify itu kita yang menggunakan aplikasi tersebut otomatis kita juga menyumbangkan ini ya, apa pendapatan untuk aplikasi Spotify tersebut gitu. Nah, maka dari itu ekonomi bergerak dari masalah kelangkaan dulu ya ke sekarang kelimpahan ya. Banyak banget produk-produk yang tidak perlu kita duplikasi gitu ya. Kalau dulu kaset harus diduplikasi sebanyak-banyaknya untuk dipasarkan ke pasar misalnya. Nah, terus kemudian kita beralih ke connectivity and interactivity ya. Nah, dalam e-business dan e-commerce, konektivitas itu misalnya ada sistem informasi dan komunikasi dua arah. Dan itu juga secara real time. Kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan kita secara real time ya. Misalnya melalui customer care-nya atau customer service-nya gitu. Nah, kemudian karakteristik ini memungkinkan penetapan harga waktu yang nyata ya, biaya distribusi informasi dan produk digital yang rendah, dan interaktivitas
yang tinggi. Nah, tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam konektivitas dan interaktivitas itu memiliki efek transformasi pada bisnis. Nah, ini terbukti dalam hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan juga mitra mengenai model penetapan harga yang digunakan, terus kemudian jenis produk dan layanan yang ditawarkan, dan juga fungsi pemasaran dan penjualan. Istilahnya kita melalui internet itu kita bisa berinteraksi, bisa menyambung gitu ya, bisa apa istilahnya berkomunikasi secara langsung dengan pemasok, dengan pelanggan, kemudian dengan bisnis yang lainnya, ya mengenai tadi ya model penetapan harga, ya jenis produk dan layanan, dan juga fungsi pemasaran dan penjualan. Nah, kemudian economies of scale atau skala ekonomi. Nah, perusahaan itu nanti kan akan mendapat keuntungan ya dari yang namanya skala ekonomi. Karena biaya produksi itu rata-rata menurun seiring dengan meningkatnya jumlah unit yang terjual. Jadi ketika biaya produksi menurun dengan jumlah unit yang diproduksi itu, maka perusahaan nantinya kan akan mendapat keuntungan dari skala ekonomi. Nah, di pasar B2C ya, jangkauan global internet itu memberi perusahaan untuk memperluas bisnis pelanggan, basis pelanggan, dan mencapai skala ekonomi dalam jumlah produk yang dijual terhadap biaya produksi dan distribusinya. Nah, kalau dalam pasar B2B itu bisa dicapai melalui peningkatan jumlah pesanan untuk produk atau layanan. Atau mungkin kalau dalam kasus portal, peningkatan jumlah halaman web yang dilayani. Jadi mungkin kita membutuhkan kolaborasi dengan para perusahaan di bidang website ya untuk misalnya meningkatkan daya tarik website kita gitu. Nah, skala ekonomi itu dapat diperoleh dari server yang lebih cepat, terus kemudian ketersediaan penyimpanan data yang lebih banyak, atau fungsionalitas aplikasi yang lebih luas. Itu kalau economies of scale. Jadi kita juga punya keuntungan ya ketika menerapkan e-business itu skala ekonomi kita lebih luas. Nah, kemudian economies of scope atau ruang lingkup ekonominya. Jadi ruang lingkup ekonomi itu adalah tingkat di mana hubungan dimanfaatkan untuk menambah nilai bagi pelanggan. Dalam e-bisnis perusahaan itu dapat memanfaatkan informasi pasar yang dikumpulkan dari pelanggan untuk memberikan nilai tambah di pasar lain. Nah, semakin banyak keahlian yang dimiliki setiap perusahaan sehubungan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan individu tertentu, semakin besar ruang lingkup ekonomi perusahaan untuk menjual serangkaian produk kepada individu, baik itu dalam hal produk yang berbeda atau mungkin penjualan berulang selama periode waktu tertentu. Jadi misalnya kayak gini, perusahaan skincare misalnya Scarlett gitu ya. Scarlett itu kan dulunya dia itu mengeluarkan produk body lotion. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu gitu ya, karena mungkin engagement pelanggannya itu naik ya, terus kemudian review produknya juga bagus sehingga menarik konsumen untuk ini ya istilahnya mencicipi. Oh, ternyata memang wangi misalnya. Nah, sekarang dia juga mengeluarkan produk yang berbeda gitu ya. Ada serum ya, atau mungkin ada sabunnya, ada masker wajahnya dan seterusnya. Jadi kalau perusahaan itu punya keahlian yang banyak gitu ya, terus kemudian pengetahuannya juga luas gitu, maka walaupun nanti kita mengeluarkan produk yang berbeda dari produk yang dulu, itu konsumen-konsumen juga tentunya nanti akan penasaran gitu ya. Terus kemudian mereka berbondong-bondong untuk membeli produk dari kita gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah biaya transaksi atau transaction cost. Nah, jadi di sini nanti akan
menjelaskan berbagai macam biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, biaya transaksi itu apa? Biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan sistem pasar untuk menjual dan membeli barang dan jasa. Nah, perusahaan yang terlibat dalam e-bisnis itu ternyata mampu mengurangi biaya transaksi pada satu atau lebih tahap proses pembelian dan penjualan. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa biaya transaksi ya. Di sini disebutkan ada 6 biaya transaksi. Nah, jadi sebenarnya biaya-biaya ini adalah 6 biaya ini adalah biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan dan juga pelanggan atau konsumen. Nah, tetapi karena perusahaan itu sudah menerapkan e-bisnis gitu ya, maka biaya-biaya tersebut itu bisa ditekan ya, karena adanya penggunaan internet dan juga adanya informasi yang luas gitu. Nah, biaya tersebut itu apa aja? Yang pertama ada search cost atau biaya pencarian ya. Jadi karena internet itu kan menyediakan cara yang cepat, terus efisien, kemudian hemat biaya untuk mencari produk menggunakan mesin pencari ya, misalnya seperti Google. Kita kan kalau misalnya akses ke Google itu kan gratis gitu kan, istilahnya nggak berbayar gitu. Maka ini bisa menurunkan biaya pencarian kalau kita mengaplikasikan e-bisnis atau internet ke dalam bisnis kita gitu. Atau misalnya pemasok itu kan bisa juga mengiklankan barang atau jasa mereka di situs web atau mungkin di berbagai situs informasi gitu ya, melalui spanduk iklan, terus melalui ini ya flyer-flyer gitu. Sehingga nanti kita bisa tahu informasi-informasi tersebut gitu melalui situs-situs yang sudah dipilih tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada information cost. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli untuk memperoleh pengetahuan pasar mengenai harganya, terus kuantitas produknya ya. Ini masih berapa sih stoknya misalnya, kualitasnya, terus kemudian apakah produknya masih tersedia ya, available atau sudah sold out misalnya. Terus kemudian kita cari tahu tentang karakteristik barang dan juga jasa yang ditawarkan oleh penjual gitu. Itu kalau dari sisi pembeli gitu. Tapi kalau dari sisi penjual, biaya informasi itu dikeluarkan melalui proses belajar tentang kondisi keuangan dan karakteristik kebutuhan pembeli. Sebenarnya pembeli ini kebutuhannya apa sih? Nanti kita sediakan produk yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi banyak e-bisnis telah mengurangi biaya transaksi ini dengan menyediakan informasi produk di situs web mereka untuk diakses oleh pelanggan potensial. Jadi biaya informasi bisa kita tekan atau kita bisa kurangi dengan e-bisnis. Kemudian ada bargaining cost atau biaya tawar-menawar. Jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli dan penjual saat ini ya tawar-menawar atau negosiasi agar nanti terjadi sebuah pembelian gitu. Nah, saat ini sudah banyak ya website yang menawarkan barang dan jasa di mana seluruh transaksi itu dapat diselesaikan secara online. Ini juga kaitannya dengan eBay ya, eBay situs lelang itu. Jadi di situ kan lelang itu kan pasti ada yang namanya ini ya tawar-menawar ya. Karena ada bantuan aplikasinya ya, bantuan internet itu kita bisa ini ya lebih efisien dan juga lebih cepat. Atau kalau di Tokopedia itu kadang-kadang kita bisa loh menawar harga itu. Misalnya dari 10.000 kita tawar menjadi 8.000. Nanti ada tulisan apa namanya? Gimana kalau 9.000 gitu misalnya. Ya, kalau misalnya kalian pernah bertransaksi di Tokopedia, kita bisa tawar di situ. Terus kemudian ada decision cost ya, biaya keputusan. Jadi ini terkait dengan pembeli misalnya mengeluarkan biaya untuk membandingkan harga di pasar dan memastikan bahwa barang atau jasa itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu kalau dari sisi pembeli. Tapi kalau dari sisi pemasok misalnya, biaya keputusan itu bisa dikeluarkan ketika mereka memutuskan kepada siapa sih mereka harus menjual barangnya. Ini jadi nggak dijual ke misalnya ke bisnis ini, atau misalnya
tidak jadi dijual karena mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan harga. Jadi e-bisnis itu dapat mempercepat proses evaluasi ya dalam menyediakan informasi harga pada produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan pesaing gitu. Jadi biaya keputusan itu bisa kita tekan melalui pengaplikasian e-bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah pricing cost. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli dan penjual untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang disediakan dan dibeli nantinya itu sesuai dengan persyaratan dan juga ketentuan. Jadi kalau kita mau beli sesuatu itu kan pasti ada syarat-syarat dan juga ketentuan, term and condition gitu ya, yang harus disepakati oleh pembeli dan penjual. Misalnya tentang garansi gitu kan ya. Jadi nanti misalnya garansinya satu tahun, terus kemudian nanti klaim garansinya di mana. Nah, kalau sesuai dengan syarat-syarat dan juga ketentuan yang telah disepakati, maka nanti kita bisa melakukan transaksi tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada enforcement cost ya atau biaya penegakan gitu ya. Ini itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli atau penjual jika persyaratan kontrak yang dinegosiasikan itu tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang tidak sesuai dengan kontrak yang sudah kita sepakati, maka nanti tidak jadi beli misalnya. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus disesuaikan dengan persyaratan kontrak yang disepakati antara pembeli dan juga penjual. Jadi ini adalah biaya-biaya yang bisa kita minimkan kalau kita menerapkan e-bisnis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah network externalities ya. Jadi eksternalitas jaringan. Nah, dalam ekonomi, eksternalitas itu mengacu pada keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain sebagai akibat dari tindakan yang diperkasai oleh produsen atau konsumen, atau mungkin keduanya. Dan untuk itu tidak ada kompensasi yang dibayarkan. Nah, eksternalitas jaringan itu terjadi ketika manfaat penggunaan satu teknologi itu meningkat seiring dengan meluasnya jaringan pengadopsi. Nah, informasi yang meningkat itu diarahkan ke situs web menarik pengguna lain dengan minat yang sama. Pengguna baru itu dapat menambahkan lebih jauh ke bank pengetahuan dan informasi di situs web sehingga membuat situs web lebih menarik. Jadi sebenarnya e-bisnis itu kan nantinya bisa menciptakan suatu komunitas pembeli ya. Jadi perusahaan itu mungkin mereka bisa aja memiliki fasilitas ruang obrolan bagi pelanggan untuk mereview produk ya. Terus kemudian menawarkan saran tentang harga, kualitas, ketersediaan, terus kemudian produk substitusinya atau penggantinya, atau mungkin aspek lain dari proses konsumen. Jadi gini, kalau misalnya kita bisa contohkan gitu ya, di TikTok itu kita kan kadang-kadang ada yang promosi mengenai suatu barang gitu kan misalnya. Nah, promosi suatu barang itu di situ juga sekaligus ada reviewnya. Oh, barang ini bagus ya, terus kemudian kualitasnya oke dan seterusnya. Nanti di situ kan ada kolom komentar ya. Yang kolom komentar itu kita bisa baca, oh ternyata ada salah satu konsumen yang nggak cocok sama produk ini. Oh ternyata memang menurut konsumen ini cocok. Nah, proses-proses yang seperti itu kan nanti menarik konsumen gitu. Kok banyak yang review ya gitu misalnya. Coba gitu, beli produk itu gitu. Atau mungkin perusahaan-perusahaan itu punya yang namanya atau kolaborasi gitu ya. Kolaborasi dengan situs review di website gitu. Sehingga nanti mereka bisa memunculkan produk kita itu di yang paling atas. Jadi bisa dilihat konsumen pertama kali misalnya seperti itu. Jadi eksternalitas jaringan itu bisa positif, bisa negatif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang negatif itu bisa kita contohkan ini.
pencemaran yang ditimbulkan oleh pabrik kimia itu merupakan eksternalitas negatif bagi masyarakat yang terkena dampak, karena setiap orang harus menanggung beban biaya pencemaran tanpa adanya kompensasi dari perusahaan. Itu kalau negatif. Nah, kalau yang positif apa gitu ya? Jadi kalau yang positif itu mungkin ini ada manfaat ya yang diperoleh oleh pelanggan yang dikomunikasikan melalui situs web. Jadi misalnya kayak tadi ada beberapa komunitas yang membahas atau mereview suatu produk ya di website tertentu misalnya atau di aplikasi sosmed tertentu sehingga bisa menarik para konsumen untuk mencoba lebih tahu mengenai informasi-informasi produk tersebut. Kok rame nih, kok misalnya hype produk ini. Nah, nanti orang-orang berbondong-bondong akan mencari tahu informasi mengenai produk tersebut, sehingga mungkin saja akan terjadi yang namanya pembelian keputusan terhadap produk tersebut. Nah, kemudian ada switching cost ya, atau biaya peralihan. Nah, jadi biaya peralihan itu meliputi biaya yang ditanggung oleh konsumen untuk beralih pemasok atau biaya yang ditanggung oleh pemasok untuk melayani pelanggan baru. Nah, dari sisi pelanggan, biaya beralih itu dapat mencakup ketidaknyamanan yang terkait dengan peralihan pemasok, seperti mungkin waktu dan upaya yang terlibat dalam mengevaluasi nilai produk atau mungkin layanan. Nah, kalau dari pemasok, biaya perolehan itu dikeluarkan dapat mencakup pemasaran untuk pelanggan baru dan biaya penelitian dan juga pengembangan. Jadi kalau mereka mau punya pelanggan baru atau misalnya dari si pelanggan itu mau beralih ke pemasok atau produsen baru, itu ada biaya-biaya masing-masingnya. Nah, e-bisnis itu perlu memasukkan biaya peralihan ke dalam model bisnis mereka untuk mencapai loyalitas pelanggan melalui login. Nah, perusahaan itu dapat mencapai login dengan beberapa cara yang berbeda ya. Yang pertama, melibatkan konsumen dalam desain dan proses produktif. Kemudian membuat eksternalitas jaringan melalui komunitas situs web bangunan. Jadi kita punya yang namanya situs web review mengenai produk kita misalnya. Kemudian memastikan kemudahan navigasi situs web. Jadi pastikan website kita atau mungkin aplikasi kita itu bisa dimengerti oleh para konsumen, nggak membingungkan gitu loh. Jadi misalnya e-catching, oh websitenya menarik, oh websitenya mudah diakses dan seterusnya. Kemudian memastikan kemudahan transaksi ya. Jadi transaksinya mungkin kita bisa bekerja sama dengan para lembaga-lembaga keuangan ya, perbankan atau mungkin e-wallet ya. Misalnya bisa bayar COD atau bayar di di Shopify atau Dana dan seterusnya. Kemudian membangun kepercayaan dalam hubungan pelanggan. Jadi ada customer care-nya misalnya atau customer service-nya yang bisa dihubungi. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi yang kita kurang tahu gitu, kita bisa langsung tanyakan gitu. Terus kemudian membuat standar untuk mengintegrasikan sistem. Jadi pastikan sistem-sistem di aplikasi kita atau di website kita itu juga harus diintegrasi gitu ya. Kemudahannya, terus keamanannya gitu. Itu untuk mencapai login dalam biaya peralihan. Nah, terus kemudian critical mass of customer, jadi masa kritis pelanggan. Nah, perusahaan itu harus mencapai masa kritis pelanggan sebelum keuntungan dapat diperoleh dari e-bisnis atau e-commerce. Nah, untuk mencapai masa kritis pelanggan, itu membutuhkan manajemen sukses dari 3 fase ya. Jadi ada beberapa fase ya, 3 fase. Yang pertama adalah customer attractive atau daya tarik pelanggan. Nah, untuk menarik pelanggan secara efektif, situs web itu harus menggoda pelanggan dengan penawaran produk yang menarik. Nah, perusahaan juga harus memastikan situs web mereka sangat terlihat di mesin pencari.
kita bisa juga tambahkan tagar gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumen itu misalnya misalnya kita adalah pebisnis fashion gitu ya. Nanti kita kaitkan tagar-tagar tentang fashion sehingga kalau misalnya konsumen itu cari misalnya celana, nah kita produk-produk kita bisa muncul paling atas gitu. Dan juga kita juga harus pastikan bahwa website kita itu menarik ya, mudah digunakan ya. Nah, terus kemudian ada customer retention ya. Produk dan layanan yang disediakan oleh e-bisnis itu harus memiliki kualitas yang cukup untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Perusahaan juga harus menawarkan keamanan dalam transaksi dan memastikan privasi bagi pelanggan untuk membangun kepercayaan dalam hubungan online. Jadi kita harus menciptakan produk itu yang sesuai dengan selera-selera para pelanggan ya. Ekspektasi mereka itu harus kita tepati atau kita harus komunikasikan gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya maunya apa? Kalau kualitasnya yang seperti apa, maka kita harus penuhi itu. Kemudian yang terakhir ada new customer base ya, atau basis pelanggan baru. Jadi untuk mencari masa kritis pelanggan itu perlu mencari pelanggan baru juga gitu, sambil mempertahankan yang sudah ada. Jadi yang paling susah itu kan ini ya, mempertahankan ya. Kalau cari pelanggan baru itu memang lumayan relatif lebih gampang daripada ketika mempertahankan. Maka tugasnya adalah kita itu mencari pelanggan baru dan juga mempertahankan yang sudah ada gitu kan. Nah, e-bisnis itu harus dapat memanfaatkan umpan balik dari pelanggan yang ada untuk membantu upaya pemasaran untuk menemukan pelanggan baru. Kemudian selanjutnya adalah mengenai price ya. Pricing strategi. Jadi perusahaan itu kan tentunya punya ya namanya strategi penetapan harga gitu ya. Jadi ada strategi penetapan harga ya. Kalau dalam buku ini itu dijelaskan ada 4 ya. Yang pertama adalah premium price. Nah, premium price itu adalah harga di atas rata-rata harga industri. Hal ini terjadi di mana produk itu menawarkan nilai tambah kepada pelanggan ya mengenai kualitasnya, keunikannya, statusnya, atau ketersediaannya. Kualitasnya bagus, otomatis harganya lebih mahal ya. Punya keunikan dan juga branding bagus gitu ya, juga harganya lebih banyak gitu. Kemudian yang kedua adalah average price ya, yaitu harga yang dikenakan mencerminkan dinamika permintaan dan juga penawaran pasar. Terus kemudian ada discount price ya, harga di diskon di bawah harga pasar. Ini mungkin strategi jangka pendek untuk mendapatkan pangsa pasar. Jadi nggak terus ya kita diskon price itu lama gitu ya. Kadang-kadang oh nanti ada flash sale ya 1 hari ini misalnya. Nggak mungkin kita flash sale itu selamanya kan gitu. Jadi ini mungkin adalah strategi jangka pendek. Kemudian ada free ya, yaitu perusahaan dapat memberikan produk atau layanan sebagai upaya untuk menarik pelanggan. Jadi misalnya nanti ada bagi-bagi giveaway gitu misalnya. Nah, itu terkait dengan pricing strategi. Jadi pricing strategi ini juga bisa meningkatkan penjualan kita sebagai pebisnis dan juga nanti bisa memperluas pangsa pasar konsumen kita. Itu ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, nanti bisa ditanyakan di grup kita ya. Jadi sekian untuk materi economics, e-business economics. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.